Iya, Sparman Pak. Saya tahu. Ya udah Pak. Aduh, makasih banyak Pak. Makasih banyak. Sekarang saya agak mulai lega gitu. Lega. Karena kan saya nggak mungkin cerita sama keluarga karena kan keluarga saya nggak paham. Saya nggak mungkin cerita sama laki saya. Laki saya waktu itu pernah saya sama laki saya ke KJRI di KSB. Cuma pas itu di bagian pengaduan itu tuh yang di sebelah situ, cuma jawabannya, kamu jangan overstay ya, katanya. Cuma begitu doang. Saya bingung. Nah, saya juga sebenarnya kalau misalkan ini juga nggak bakal saya mau overstay gitu loh. Cuma saya terpaksa gitu karena keadaan gitu loh. Keadaan itu saya tuh sebenarnya itu memilih pergi ke Hong Kong karena saya kabur sama suami saya. Kalau saya tetap di Jakarta, saya tidak bakal bisa lepas sama suami saya. Suami saya kejam loh. Suami saya itu kejam. Mendingan katanya mendingan saya di penjara daripada saya melepaskan kamu. Makanya saya udah ketakutan. Makanya saya lari ke luar negeri. Kalau saya masih di daerah-daerah situ, saya tetap nggak bakal bisa lepas. Ya itu kan urusan keluarganya sampean. Betul. Tidak ada Pak. urusan dengan saya. Yang urusan sama saya tadi kan sampean tanya bagaimana di Hong Kong. Ya kan? Ya kan nggak perlu sampean ceritakan juga ke saya toh. Benar Pak. Benar. Benar. Jakarta kan nggak ada Jakarta kan ada Jawa Timur, ada Surabaya, ada Bandung, ada Jogja, ada Bali, ada Manado, ada Sulawesi. Sampean pergi aja ngekos di Manado atau ngekos di Pontianak, mana bisa dia nyari. Nggak harus ke luar negeri. Kalau cuman mau kabur dari suami aja toh. Sampean kabur dari suami aja pakai ke Hong Kong. Nah, ke Hong Kong sampean nggak ngerti aturannya. Ya jadinya kayak gini, mempersulit diri. Makanya saya baru pertama kali kerja jadi domestic helper. Sebelumnya saya kerja di office. Gini, sudah tidak ada. Sampean menyandang SE, ST, pasca sarjana. Betul. Direktur, ya kan? Apapun masuk ke Hong Kong, jabatan itu enggak perlu, enggak penting. Saya aja D3 di sini juga jualan jamu, ngemper sama teman-teman. Enggak ada bedanya. Bahkan saya D3 aja ngelamar ke kantor perwakilan Indonesia yang ada di Hong Kong aja nggak diterima. Jadi nggak, sarjana ini di Hong Kong udah nggak bervalue. Jadi ya aku nggak ngerti sih yang mereka ngelamar di perusahaan-perusahaan Hong Kong, ya nggak apa-apa, ada soalnya satu sarjana teknik dari Manado. Sekarang udah jadi permanen residen karena kerja teknik pembuatan jembatan Zhuhai Macau. Jadi Hong Kong Zhuhai Macau, dia udah jadi permanen residen, yaitu sarjana teknik. Jadi ya nggak sama orang Hong Kong ya? Nggak, dia bekerja aja. Tapi bekerjanya lebih dari 7 tahun, makanya dia dapat permanen. Pembangunan jembatan kemarin itu loh, Hong Kong Zhuhai Macau itu loh. Dan dia salah satu sarjana tekniknya yang bangun itu. Wow, hebat ya. Ya, itu yang saya tahu. Yang satu lagi itu belum sampai 7 tahun. Itu yang sudah 7 tahun lebih. Sarjana Telkom. Ada kerja di IT, saya tahu. Jadi di company atau perusahaan-perusahaan baru bisa diterima dan bisa jadi permanen kalau sudah lebih dari 7 tahun. Gitu. Dan perusahaannya masih ada banyak sih sebenarnya. Cuman kalau kita balik lagi, posisi kita sarjana tapi kita jadi ART, ya sampai 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun pun tetap nggak bisa jadi permanen. Jadi itu ART. Kalau jadi ART sekali lagi, makanya kalau jadi ART setinggi apapun pendidikannya kita, ya mudah-mudahan nggak
omongan saya bukan 100%, tapi kalau mereka mencoba melamar, tapi ya sekali lagi ngelamar itu pasti ada spesifikasi. Dan kalau spesifikasinya daya RT terus kemudian naik, nah kadang ada sedikit persoalan. Tapi ya mudah-mudahan, saya nggak ngerti di tahun-tahun depan ada teman-teman yang ART yang kuliah S1 ternyata bisa geser kerja di perusahaan di sini kan jauh lebih baik. Kan seperti itu ceritanya. Jadi sekali lagi yang ingin saya tekankan ke sampean adalah bukan jangan sih, kalau boleh saran, jangan memilih paper. Kalau sampean mau, ya kalau aku nggak ngerti calon suami sampean apakah benar-benar mencintai sampean sepenuh hati atau apapun. Kalau memang dia iya, sampean bisa pulang. Jadi biarkan nanti sampean baliknya setelah calon suami sudah selesai urusannya. Tapi kalau sampean nggak mau pulang, wong sampean sudah tinggal sama dia, ya gak ada masalah. Ya tergantung aja. Tapi overstay-nya semakin hari ya semakin lama. Nah, ketika semakin hari semakin lama, semakin berdampak. Jadi seperti itu ceritanya. Karena ketika sampean menikah pada saat posisi sampean overstay itu tidak bisa. Sampean harus punya visa dulu. Artinya sampean harus bernyawa dulu. Kalau tidak ada visanya kayak gini kan hitungannya di pemerintahan sampean tidak bernyawa. Karena izin tinggalnya habis. Makan sampean pulang, setelah pulang baru yang calon suami sampean urus ke Simsacoy kalau dia sudah selesai cerai. Nah, dari Simsacoy tadi ada surat yang menyatakan bahwa sampean mau menikah dengan suami sama, dan sampean mengundang sampean, suaminya sampean mengundang sampean untuk acara pernikahan tertanggal sekian, baru sampean berangkat. Itu kemungkinan besar masuk. Oh, berarti dokumen-dokumen saya harus tinggal dikasih sama dia gitu ya, Pak? Saya nggak menyarankan begitu. Tetap sampean bawa pulang. Ya kalau dia benar-benar menikahi sampean, kan saya nggak tahu nih. Anggap aja saya nggak tahu hubungannya sampean sampai sejauh mana, boleh nggak? Iya benar. Nah kalau sampean taruh di situ terus sampean pulang, sampean nggak bisa balik ke sini. Iya kalau dia tahan, maksudnya tahan itu punya waktu untuk mengirimkan ke sampean. Kalau enggak, sampean kehilangan data sampean semua. Orang kan hari ini besok sama lusa bisa berubah kan? Benar, betul Pak, betul sekali itu. Ya makanya sampean pulang bawa datanya semua. Sayonara, caijen, goodbye. Kalau dia memang mencintai sampean, suatu ketika bisa jadi dia ngajukan surat nikah tanggalnya sudah oke, dia pulang sekalian ke Indonesia menjemput sampean, balik lagi sama dia untuk masuk. Itu jauh lebih bagus lagi. Itu lebih pas. Itu berarti cintanya dia sama sampean luar biasa. Oh, jadi maksudnya dia ke Jakarta jemput saya gitu, bawa suratnya gitu, Pak? Boleh begitu. Boleh suratnya itu dikirimkan ke sampean. Terus sampean berangkat pakai surat itu. Bisa dalam bentuk kopi, bisa juga aslinya. Bisa dipahami? Paham. Nah. Jadi nanti saya di Jakarta itu saya ngajuin visanya visa apa, Pak? Sampean nggak usah ngajuin visa. Hong Kong itu visanya on arrival untuk turis. Sampean berangkat aja. Kalau di imigrasi Indonesia bilang saya mau menikah. Ini suratnya. Ini KTP suami saya di Hong Kong. Dan ini suratnya dari Marriage Register of Hong Kong. Bilang aja gitu sama imigrasi Indonesia. Ini tiket berangkat saya, ini tiket pulang saya. Atau sampean bilang, ya tiket pulangnya setelah acara selesai, Pak. Yang beliin suami saya. Yang penting saya mau menikah, ini surat nikahnya. Boleh dicek. Ini tanda tangan Marriage Register di Hong Kong. Kalau mereka masih nggak percaya, namanya orang Indonesia kan kita nggak tahu juga.
petugas Benar, bandara. benar. Ya sampean yakinkan surat itu benar-benar asli ada. Kalau dia nggak percaya, suruh kasih telepon nomor merit register, suruh memastikan sampean. Memastikan silakan telepon merit register Hongkong, ini nomornya saya kasih, alamatnya Sim Sacoy kasih juga, officernya kasih juga, sampean suaminya suruh tanya sekalian. Makanya kenapa sih sampean berangkat sendiri boleh, dijemput suaminya boleh, tambah enak untuk menjelaskan ke imigrasi. Lah ini orangnya suami saya yang ngajak. Ini KTP-nya Hongkong ditunjukin, petugas imigrasi udah nggak banyak nanya. Ini namanya, ini nama saya, ini nama suami saya, ini KTP suami saya, ini KTP saya, jelas toh? Sampean mau menikah? Ngerti? Nah, sudah dari situ ngerti Pak, makasih. Dari itu saya tinggal di sini atau saya balik lagi? Sampean itu sebenarnya dijelasin, ngerti enggak? Ya sampean di Paham, Hongkong. paham. Lah visanya di Hongkong tinggal imigrasi nanti ngasih berapa hari setelah pernikahan itu. Setelah ngasih. Oh, dari imigrasi Hongkong ya Pak ya? Misalnya sampean nikahnya tanggal 10, sampean berangkat tanggal 4 apa tanggal 6. Otomatis kan 4 hari lagi nikah. Lah kalau dia ngasih sampean sampai tanggal 20 atau ngasih sampai tanggal 16, ya tanggal 16 itu sampean harus pulang lagi ke Indonesia, harus keluar Hongkong. Makanya setelah menikah hari itu tanggal 10, sertifikatnya jadi, besoknya sampean ke imigrasi ngaju independent visa. Jadi begitu visa sampean habis tanggal 16 sampean pulang Indonesia, dependent visanya sudah masuk ke imigrasi, tinggal nunggu kapan keluarnya. Susah nggak sih Pak ngurus itu independent visa? Kalau sampean tanya ke saya, gampang banget. Orang saya udah ngelakuin. Susah itu kalau orang yang nggak ngerti ilmunya. Paham nggak? Paham. Di dunia ini apa yang menjadi kesusahan? Karena dia tidak mempunyai ilmunya. Kenapa tidak mempunyai ilmunya? Dia tidak belajar. Kenapa dia tidak belajar? Ya malas. Iya benar. Jadi kalau sampean nggak tahu ilmunya dan sampean nggak mau cari tahu ilmunya, berarti sampean males. Iya. Overstay itu juga gara-gara males. Tapi sampean ngomongnya terpaksa. Itu udah salah. Sampean malas cari tahu. Bisa dipahami? Maaf ya, sampean boleh umurnya tua. Sampean umurnya tua, saya masih muda. Saya mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang kurang pas, tapi itulah yang akan terjadi. Iya. Karena hidup itu bukan tua sama mudanya, tapi seberapa punya banyak pengetahuannya, itu